Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Trilogi dan sahabat Rumah Belajar. Kali ini kita masuk di segmen vlog sahabat Rumah Belajar dengan membahas digitalisasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari akademisi dan praktisi pendidikan dengan nama Dr. Anda Mas'ulah MA, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, anggota Majelis Dikdasmen Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur, anggota Banpaut dan PNF Provinsi Jawa Timur, dan bidang humas Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Sidoarjo. Nah, kali ini vlog kita agak santai, kita ngobrol-ngobrol asik tentang edukasi yang membahas tentang digitalisasi pembelajaran. Oke, Ibu Mas'ulah, apa kabar? Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Iya. Izin Bu, kali ini saya undang untuk membahas beberapa hal terkait teknologi. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin membahas sedikit sekitar 2-3 pertanyaan, kita bahas tuntas dalam waktu 5-7 menit. Izin nanti saya share di YouTube saya. Siap. Ya, siap. Ini kemarin Bu, saya dan teman-teman dari sahabat Rumah Belajar itu sedang gerilya untuk membahas dan sharing tentang teknologi di dalam pembelajaran. Karena sekarang ini Kemendikbud sedang gencar-gencarnya membuat video pembelajaran, membuat augmented reality, kemudian virtual reality juga, itu dikemas dalam suatu web yang dinamakan web rumah belajar. Nah, sebelum membahas web rumah belajar, saya ingin bertanya tentang pendapatnya Bu Mas'ulah nih. Kira-kira apa sih peran digitalisasi pembelajaran di kurikulum Merdeka? Kan saat ini di kurikulum Merdeka kan harus digital, harus ngikuti teknologi karena sekarang era disrupsi lah. Kira-kira apa nih peran digitalisasi menurut Bu Mas'ulah? Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Ustazah? Terdengar dengan jelas, Bu. Baik. Jadi Anda tadi sudah menyebut ini bincang-bincang santai ya, Alhamdulillah. Tadi ada satu kata kunci yang sudah disebutkan oleh Bu Isti tadi. Pertanyaan utamanya tadi adalah kalau saya tidak salah tangkap, apa peran digitalisasi pembelajaran di kurikulum Merdeka? Sebetulnya digitalisasi itu tidak atau baru sekarang saja. Upaya untuk memodernisasi pendidikan kita itu jauh ke belakang, bisa kita runut bahwa sudah dipikirkan oleh penyelenggara pendidikan, oleh negara, oleh semua komponen di ekosistem pendidikan itu sudah disadari bahwa suatu hari nanti, cepat atau lambat, tidak bisa dihindarkan lagi. Pertama modernisasi. Jadi modernisasi itu berawal jauh dulu sudah dimulai dalam tahap-tahapnya sesuai dengan konteks zaman pada saat tertentu. Nah, pada saat sekarang makna dari modernisasi itu sudah sampai pada titik digitalisasi. Jadi modernisasi pendidikan sampai pada titik digitalisasi yang gampangnya begini ya, digital itu adalah lawan kata dari manual atau analog ya. Jadi digital analog atau manual melawan mekanik kalau di konteks lain. Nah, akhir-akhir ini terutama pada modernisasi pendidikan ini menemukan momentumnya yang paling maksimal, dituangkan dalam naskah akademik, dalam berbagai pedoman, dalam berbagai SOP. Pada saat ini digitalisasi sudah mendapatkan momentumnya, modernisasi mendapatkan momentum digitalisasi
pada waktu yang pas dan dimaksimalkan, dituangkan secara eksplisit, digaungkan tidak hanya dalam wacana retorika, tapi betul-betul dituangkan oleh pengambil kebijakan pendidikan di negara kita menjadi sebuah langkah yang konkret yang disebut sebagai digitalisasi pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka dan digitalisasi ini memang dua sisi yang berkelindan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Artinya digitalisasi adalah konsekuensi niscaya dan sebuah keniscayaan dari gagasan kurikulum merdeka yang sudah kita hadapi sekarang. Nah, sekali lagi kembali ya, digitalisasi kan proses perubahan dari sesuatu yang manual atau analog menjadi mode yang digital atau mekanik digital gitu saja gampangnya ya. Nah, dalam pendidikan semua komponen pendidikan di dalam proses belajar mengajar itu, jadi semua variabel yang terlibat dalam proses pendidikan mulai dari guru, peserta didik, media pembelajaran, sarana prasarana dan semua hal yang terlibat dalam proses belajar mengajar itu diusahakan sebisa mungkin menjadi lebih maksimal dengan bantuan dengan apa yang disebut digitalisasi. Jadi gampangnya gini ya, pembelajaran di kelas itu tidak lagi analog dalam arti tradisional, guru, peserta didik duduk manis di bangku, kemudian guru datang membawa buku teks, kemudian selamat pagi, assalamualaikum anak-anak. Coba kita sampai pada bab ini, buka halaman sekian, terus guru membacakan dan seterusnya yang sebagaimana yang mungkin kita kenal selama ini. Mungkin kan guru bisa tidak begitu langkahnya, sudah inovatif, sudah memakai pendekatan, strategi, metode dan teknik dan pengelolaan kelas yang sudah interaktif, yang sudah inovatif, ya. Akan tetapi kalau semua inovasi, semua kreativitas guru, semua pembelajaran yang paikem itu ya, yang inovatif, kreatif, menyenangkan, itu jika masih tetap dilakukan secara manual dengan segala termasuk dengan alat peraga pendidikan atau alat media pembelajaran yang masih manual, tidak melibatkan teknologi digitalisasi, ya artinya belum tersentuh oleh pendekatan digitalisasi pendidikan ini. Jadi kalau misalnya kreativitas guru, inovasi guru, kreativitas ide-ide yang segar di media pembelajarannya itu digabung dengan teknologi digital, maka pembelajaran itu insya Allah sempurnalah ideal titik ideal dari proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih kontekstual dengan zaman dan dengan dunia anak-anak kita. Mungkin nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya, kenapa digitalisasi di kurikulum di pembelajaran kita ini itu akan lebih dekat dunia anak-anak kita. Kalau lebih dekat dunia anak-anak kita, anak zaman sekarang ini, jadi peluang untuk anak-anak mendapatkan makna jadi tidak lepas begitu dari pembelajaran itu akan lebih besar gitu. Mungkin itu Ustazah yang bisa saya sampaikan. Silahkan. Ya, saya setuju Bu dengan itu. Kemarin itu tim dari Al-Fatah sempat workshop juga. Kita membahas digitalisasi pembelajaran. Kemudian kami ketika workshop mengajak para santri kelas 12, kami kenalkan media pembelajaran, model pembelajaran edugame. Jadi berbasis game edukasi. Nah, kebetulan rekan kami dari Al-Fatah itu ada Ustadz Hamzah Mustafa itu sebagai desainer game. Saya kenalkan ini ada game edukasi. Ternyata 100% peserta workshop kami itu sangat apresiasi terhadap game tersebut. Oh, ternyata dengan
kita belajar tentang virus corona melalui game itu kita malah lebih nyambung gitu katanya teman-teman kemarin. Itu padahal itu berbasis game gitu. Dan gamenya digital. Kalau dulu kita jelaskan corona pakai PPT, kemungkinan besar santri-santri kita malah tidur gitu. Kalau kemarin seru banget, Bu. Gitu. Itu jadi saya setuju dengan peran digitalisasi dalam kurikulum Merdeka. Koreksi sedikit ya Ustazah. Jadi bukan padahal disampaikan dalam bentuk game, tidak, karena jadi kata sambungnya jadi sesi itu menjadi lebih apa ya, jadi peserta lebih engage, lebih into it, lebih engage, lebih nyambung dengan yang disampaikan. Itu bukan padahal disampaikan dalam bentuk game, tidak, memang terlebih karena disampaikan dalam bentuk game, di mana game adalah dunia yang kita suka atau tidak suka, memang itu dunia yang sangat dekat dengan dunia peserta didik kita, mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi bahkan. Gitu Ustazah, saya sepakat, betul. Jadi memang sudah ada contoh ya, sudah ada. Jadi Ustazah sudah mengalami begitu. Apa yang saya sampaikan tadi memang kuncinya ada di kontekstualisasi dengan dunia anak-anak kita. Kan orang itu kalau mendapatkan sesuatu, anak-anak kita mendapatkan sesuatu yang serasa tidak connect dengan, tidak relate dengan dunia mereka, ya sudah, susah kita akan lepas. Itu menurut saya, mungkin kita sepakat ya di hal itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Ya, tadi tema ya, mungkin karena ini bukan tanya jawab ya, dialog gitu ya Ustazah ya, mungkin ya. Baik, karena silakan. tadi digitalisasi itu penting di kurikulum Merdeka, dan tadi Bu Mas Ula juga sempat menyebutkan semua yang terkait dengan pembelajaran di sekolah, entah itu peserta didik, entah itu guru, atau mungkin manajemen, itu kan berperan penting di dalam digitalisasi ini. Nah, menurut Bu Mas Ula, ada atau tidak kendala atau mungkin dampak yang ditimbulkan terhadap digitalisasi pembelajaran ini? Mungkin kan kemarin ketika corona kita dipaksa untuk segera digitalisasi, kita dipaksa untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kan sudah pembelajaran bisa tatap muka, tapi tetap kita tidak lepas dari digitalisasi. Nah, mungkin ada kendala-kendala atau dampak yang ditimbulkan. Mungkin kalau dari guru-guru sini itu kemungkinan besar, wah, saya kalau pegang laptop itu ndredeg. Saya kalau pegang laptop takut laptopnya rusak gitu. Nah, mungkin dari Bu Mas Ula mungkin ada pendapat berbeda mungkin. Baik. Mungkin dua-duanya bisa kita bahas ya, bisa kita diskusikan, yakni kendala atau dampak. Kendala dulu saja, kendala dan dampak mungkin ya lebih tepatnya. Kalau kendala itu di semua tahapan, di semua tempat, di semua upaya, di semua sistem yang sedang kita laksanakan, di bidang apapun, dalam hal ini di bidang pengajaran, belajar mengajar siswa kita, kendala itu pasti ada ya. Kalau tidak ada kendala, kita tidak akan pernah maju. Di dalam konteks digitalisasi pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini pasti ada kendala. Yang mana kendala itu bisa kasus per kasus ya, sesuai dengan konteks. Jadi kendala ini akan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi secara umum kendala ini mungkin akan menyasar, kita bisa memotretnya dari Maaf, Bu Mas Ula. Aspek guru dan tidak juga aspek ke peserta didik kita dan ke lembaga. Dah, tiga ini saja ya. Nah, kendala di guru pasti adalah adaptasi dari
pembelajaran analog manual ke pembelajaran digital yang terjadi terutama pada guru-guru yang mungkin sudah lewat masanya, lewat generasinya gitu. Nah, itu juga itu akan menentukan kebijakan Anda sebagai pimpinan sekolah dan kepala dan pengelola sekolah atau yayasan untuk melakukan langkah-langkah penanganannya preventif dan kuratif. Jadi harus membuat prioritas ya. Jadi digitalisasi ini sudah niscaya tidak bisa kita hindarkan. Nah, kendalanya itu harus kita petakan prioritas penanganannya. Gampangnya gini, Anda mempunyai guru-guru 50 gitu misalnya ya. Dari 50 itu berapa orang yang kira-kira bisa beradaptasi dan bisa mengimplementasikan pembelajaran yang digital. Nah, berapa orang ini harus yang bisa sekian persen, yang tidak bisa sekian persen. Yang bisa langsung beradaptasi, adjust gitu, yang langsung customize gitu, ini biasanya guru-guru muda. Nah, kalau guru-guru Anda itu sebagian besar generasi Z malah atau generasi setidaknya generasi Y lah ya, generasi Y, generasi Z itu Anda beruntung. Tapi hidup atau situasi tidak selamanya ideal seperti itu. Nah, kalau ada di antara guru-guru yang belum siap untuk melaksanakan atau untuk mengadopsi digitalisasi pembelajaran ini, Anda harus melakukan langkah-langkah yang terukur, proporsional dan kondisional. Terukur artinya ya jangan wis sing gasok digital ya wis buyar leren misalnya. Jadi langkah-langkah yang terukur, proporsional dan kontekstual. Tetap apa yang harus Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan pada guru-guru yang sudah mau bagaimanapun tidak bisa lagi beradaptasi dengan digitalisasi pembelajaran. Ingat loh ya, guru yang tidak bisa digitalisasi sama sekali itu bukan berarti tidak ada gunanya, jadi salah itu nanti. Anda harus membuat langkah strategis, Anda tahu membuat langkah strategis yang bijak, yang kreatif, misalnya membuat tim teaching. Jadi guru yang tengah-tengah mungkin di posisi tengah itu masih bisa diangkat, yaitu di push supaya bisa beradaptasi. Jadi yang paling penting ini pemetaan guru-guru yang sudah bisa running, sudah lepas aja, atau yang kedua guru-guru yang harus di BIMTEK, harus diberikan coaching, dan yang ketiga yang sama sekali memang sudah tidak bisa itu harus diberikan dibuatkan tim atau bagaimana, itu yang penting Ustazah. Lalu di kesiapan peserta didik, kalau peserta didik kita saya kira tidak ada dampak ya, adalah mungkin hanya sarpras saja ya. Harus membuat langkah atau kebijakan yang berpihak pada semangat digitalisasi ini. Jangan gurunya sudah semangatnya sudah benar, digitalisasi sudah, gurunya sebagian besar sudah bisa lah. Saya dengar tadi ada tim IT yang malah sudah bagus, bisa memproduksi media-media pembelajaran yang interaktif, bagus sekali. Akan tetapi, nah kalau anak-anak kita itu kan sebagian besar generasi Z ya, itu gampang, itu anak-anak itu sudah auto customize kalau anak-anak kita. Tapi yang penting adalah kebijakan Anda sebagai pimpinan sekolah, pengelola sekolah itu apakah mendukung pembelajaran yang digitalisasi tadi. Itu kendala terbesar biasanya. Semua sudah yes, tapi lah anak-anak kita satu sarpras untuk digitalisasi, untuk belajar secara digital itu tersedia apa enggak? Kalau enggak ya sama saja kita kosongan, hanya tinggal mimpi saja kalau gitu. Jadi kapan anak-anak itu, bagaimana strateginya supaya anak-anak itu termobilisasi ya, maksudnya mendapatkan exposure pembelajaran digital yang lebih banyak. Itu akan kan menyangkut jam alokasi waktu yang waktu yang dialokasikan untuk anak-anak itu di berbagai mapel itu untuk mengalami pembelajaran digital. Itu alokasi waktu. Terus yang kedua sarana prasarana. Yang ketiga, jadi semua, apakah anak-anak misalnya, apakah Anda berani misalnya secara radikal mengizinkan, tapi juga dengan pendekatan dan skenario yang rapi sekali demi untuk mendapatkan pembelajaran yang digitalisasi ini, misalnya yang ini
saya tidak menyarankan, tapi contoh radikal misalnya, Anda harus mempunyai sesi di tiap kelas atau minimal di hall itu satu screen, satu tempat di mana anak-anak akan belajar secara digital di sana, entah itu laboratorium, entah itu hall, entah itu apa, atau misalnya di dalam jam-jam tertentu dengan skenario yang rapi, anak-anak diizinkan untuk memegang gadget sebagai pembelajaran, entah itu laptop, PC, atau mobile. Nah, itu semua harus dipikirkan. Intinya, kalau kita punya idealisme tentang digital di pembelajaran, tidak bisa hanya berhenti di niat, bisa, baik guru-gurunya juga bisa, media tersedia, tapi exposure untuk mendapatkan pembelajaran secara digital tidak ada. Itu saya kira kendala yang harus dipikirkan. Dampak yang sudah otomatis tadi, dampaknya ya harus dipikirkan. Kalau dampak dalam pengertian ekses itu adalah akibat yang tidak kita inginkan dari suatu pendekatan atau suatu kebijakan gitu ya. Kalau dampak dampak untuk siswa misalnya ketakutan atau kekhawatiran anak-anak kita nanti akan terekspos ke dunia yang seharusnya yang tidak, yang enggak begitu, saya kira itu selalu ada dimanapun, di dalam kamar pun, di dalam tembok rumah kita, ya bisa saja anak-anak kita itu lepas. Tapi dampak semacam itu saya kira Anda semuanya pasti sudah terampil untuk memitigasinya, mengatasinya. Nah ini catatan saya ya, kalau guru tidak bisa melalui digitalisasi pembelajaran ini dengan mulus, ya akan berat bagi guru secara pribadi maupun bagi lembaga atau sekolah. Cepat atau lambat kita akan ditinggalkan oleh orang begitu loh. Nah, untuk siswa ya, jika akses informasi ini seperti yang saya sampaikan, dampak akses informasi yang tidak terbatas ini memang betul-betul dialami oleh anak didik kita, peserta didik kita, akses atau dampak yang tidak diinginkan seperti saya sebutkan tadi itu memang niscaya ya, bukan niscaya, tidak bisa terelakkan lagi. Yang bisa kita tidak bisa menghentikan, tapi kita bisa jadi seperti penyakit gitu loh. Jadi coba bayangkan kayak COVID kemarin atau virus flu saja ya. Kita tidak bisa menghentikan, mengeradikasi atau menghilangkan virus yang bertebaran di sekitar udara kita. Kita harus menghirupnya setiap hari dalam setiap tarikan nafas kita, berbagai macam virus. Tapi kan kita tidak sakit. Insya Allah saya ini sudah sudah bertahun-tahun terakhir ini insya Allah tidak pernah sakit yang berarti. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya tubuh kita bekali dengan imunitas yang cukup, dengan vitamin, dengan makan bergizi, dengan hidup teratur, jadi kita tidak bisa menghentikan arus informasi atau segala sampah yang bertebaran di dunia maya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan imun pada anak-anak kita, boosternya ya benteng akhlak dan moral agama kita kuati itu. Jadi persis analoginya seperti virus yang bertebaran, tidak bisa kita hentikan, tapi yang bisa kita lakukan adalah memperkuat tubuh kita. Kalau dengan anak-anak ya memperkuat imunitas, kesehatan dan kekuatan akhlak dan akidah anak-anak kita gitu ya. Nanti terfilter dengan sendirinya, memberikan filter pokoknya intinya pada anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana menurut pandangan Ustazah? Kalau saya memang bekerja di pesantren kan Bu. Jadi untuk yang tadi kendala pertama dari kendala kedua mungkin tadi, yang penyedia sarpras tadi, memang itu dirasa cukup sangat mengganggu ketika awal COVID itu. Jadi mau pembelajaran jarak jauh, sarpras dari guru-guru untuk digitalisasi tidak ada, kemudian wifi juga tidak bisa berjalan dengan lancar di pondok. Setelah anak-anak kembali ke pondok,
ternyata kalau kita laksanakan digitalisasi lagi, ketersediaan komputer hanya 30 saja gitu. Nah, akhirnya itu memang pihak manajemen berpikir berulang kali bagaimana caranya digitalisasi di pesantren itu ada. Karena kalau kita tidak digitalisasi, kita tidak memaksa untuk proses pembelajaran secara digital, kita akan tertinggal dengan pesantren-pesantren yang lain. Gitu. Nah, Setuju. memang kemarin untuk penjadwalan memang kita buat setiap kelas harus ke labcom gitu, harus punya pengalaman untuk belajar di lab komputer, punya pengalaman untuk pegang laptop, pegang komputer, bagaimana cara menyalakan, minimal anak-anak bisa menyalakan dan bisa mengetik dokumen di Word, atau mungkin bisa membuat animasi atau gambar gitu, yang sederhana saja. Nah, itu mungkin dari anak SMP dan anak SMA. Nah, kalau yang tadi memang kita harus membekali akhlak, membekali karakter yang positif di anak-anak. Kalau dari rekan-rekan kemarin, dari rekan-rekan guru, kita ini mau ngasih video, gitu, tapi kita tidak bisa buat video. Nah, teman-teman dari guru-guru gitu kemarin, takutnya nanti kalau anak-anak yang searching video sendiri nanti videonya aneh-aneh. Nah, itu kemarin saya beri solusi, kalau misalkan tidak ingin aneh-aneh, ini Kemendikbud sudah menyediakan ada portal-portal atau ada web yang disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi di situ tinggal bentar. Tes, Bu Ula, suara saya terdengar lagi? Halo. Oke. Jadi saya ulangi. Ada. Ya, jadi Kemendikbud sudah menyediakan berbagai macam portal web dan itu sudah dinilai oleh tim. Jadi nanti yang di-share ke anak-anak itu sudah konten-konten positif yang sesuai dengan pembelajaran dan itu mungkin bisa membantu. Selain kita juga sebagai guru berperan penting untuk membina akhlak peserta didik kita. Tuh. Waktunya kurang sedikit, Bu Mas Ula. Saya lanjut ke dialog terakhir ya. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang sebagai praktisi pendidikan, nah sekarang saya ingin berbagi ke rekan-rekan orang tua peserta didik dan orang tua santri. Nah, Bu Mas Ula sendiri kan juga sebagai ibu, mungkin dari anak yang berada di generasi Z atau mungkin generasi Alpha, lah mungkin ada tips-tips bagi orang tua yang ada di sana, yang ada di luar sana, yang sedang kebingungan, kok anak saya kok setiap pulang sekolah kok pegang HP, kok pegang laptop gitu, atau mungkin ini lihat apa sih, saya otak-atik HP-nya kok enggak bisa. Nah, mungkin ada sedikit tips dan trik supaya orang tua tidak baper dengan digitalisasi pembelajaran. Oke. Baik, gini ya, ini saya bicara sebagai ibu ya. Ibu yang sekaligus saya adalah pegiat dan praktisi pendidikan selama lebih dari 2/3 hidup saya. Nah, anak saya kebetulan juga jauh dari saya, sejak lepas dari sekolah dasar, jauh menempuh pendidikan yang tidak saya dampingi. Nah, gini, menurut pendapat saya, tips-tipsnya untuk satu, kita harus mengubah paradigma berpikir kita sebagai orang tua yang mungkin selama ini atau sebelumnya berpandangan bahwa kita akan bisa selamanya mengarahkan atau mengendalikan arah berpikir anak-anak kita. Tidak, sama sekali tidak. Terlebih sekarang di zaman digital seperti ini, di zaman media sosial seperti ini, saya mengalami sendiri. Nah, kalau kita tidak mengubah cara pandang kita bisa stres, kita bisa depresi, merasa bahwa kita kehilangan anak. Itu kita tidak bisa kita tidak boleh lagi bermimpi. Saya mengutip Kak Seto ini ya, kita tidak bisa lagi bermimpi mempunyai anak yang penurut, wanut begitu, anak manis yang menurut gitu. Stres kita kalau punya impian seperti itu. Yang bisa kita impikan sekarang adalah kita sudah
mimpi kita itu sudah begini, menurut Kak Situ, saya mengutip ini, kita cuma perlu bermimpi anak kita menjadi anak yang mandiri, yang bisa bekerja sama, berakhlak baik, sudah. Jadi anak yang mandiri, kalau nurut setiap hal itu kita bisa stres. Jadi anak anak yang mandiri itu otomatis anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu insya Allah akan nyangkutlah kita. Jadi definisi berbakti pada orang tua sekarang itu mungkin tidak sama dengan definisi berbakti di zaman dulu. Kita itu dulu ya, kalau yang namanya berbakti itu ya pokoknya sendiko dawo dengan orang tua, apapun yang dikatakan orang tua kita yain, iya ya, itu definisi berbakti. Anak sekarang kita ngomong satu perkara, mereka bisa menjawab 5 kalimat, 10 kalimat. Nah, kalau kita definisinya masih definisi zaman dahulu, anak suka bantah kalau kita bicara, wah itu bisa stres kita. Nah, yang penting anak kita mandiri dan bertanggung jawab itu. Nah, kalau sudah kita ajari nilai-nilai itu. Jadi di digitalisasi secanggih apapun Ustazah, tetap yang kita tanamkan terutama adalah nilai-nilai ya. Mandiri dan jadi orang yang bertanggung jawab itu. Nah, kita tidak bisa lagi merasa memiliki anak. Toh memang kalau saya mengutip Khalil Gibran, anak kita ini bukan anak kita. Ya, kalau ditarik lebih jauh lagi, apa milik kita yang kita pegang sekarang memang tidak ada yang milik kita. Nah, anak kita juga bukan anak kita, mereka adalah putra putri sang kehidupan. S besar K besar, putra putri sang maha hidup. Nah, kita adalah busur yang melesatkan anak panah kita sebaik mungkin. Jadilah kita menjadi orang tua, menjadi busur yang sebaik-baiknya sehingga anak kita itu melesat. Kalau sekarang kita kebetulan punya anak yang sudah kategori generasi Z atau generasi Alpha, tetap menjadi busurnya saja. Anak-anak akan mencari kehidupannya sendiri, mencari masa depannya sendiri di dunianya yang sekarang, dunia yang digital itu. Jadi belonging anak kita bukan properti kita, bukan milik kita, jadi tidak usah baper. Tipsnya adalah ya kita harus masuk ke dunia mereka, tapi tetap ada tips-tips praktis supaya enggak seperti main layangan kan ya. Kalau anak-anak kita kencengi banget bisa putus gitu, bisa ditinggal kita, bisa lepas betul itu anak-anak. Tapi kalau kita terlalu longgar juga bisa lepas. Nah kalau saya sepakat dengan anak-anak untuk buat persetujuan, karena anak sekarang nggak bisa kita stalking, kita ini sosmednya enggak. Tapi misalnya anak-anak punya sosmed, kita berteman di dalam Yapi tetap kita berundingkan, punya kesepakatan-kesepakatan. Kalau mau ada memahami mereka, kita harus masuk ke dunia mereka. Kalau mau masih berteman dekat dengan mereka, kita menyukai apa yang mereka sukai. Dengan demikian kita bisa mengawalnya, misalnya menjadi friend di pertemanan mereka, tapi tetap dengan izin mereka. Satu-satunya yang tidak boleh kita kerjakan adalah kita stalking diam-diam atau mengambil HP anak diam-diam. Kita bisa kok memantau sosmed mereka atau HP mereka dengan kesepakatan. Otomatis dengan kesepakatan anak kita kan apalagi kalau sudah dewasa ya di atas 15-17 tahun, anak-anak juga punya hak asasinya mereka. Jadi kita punya kesepakatan. Sebelum kata psikolog itu sebelum umur 14 sebetulnya anak-anak belum punya hak untuk punya gadget sendiri. Jadi kita terangkan menurut ahli gitu ya. Jadi anak-anak misalnya punya gadget, kita buat kesepakatan mama atau ayah, ibu diizinkan untuk jangan di password misalnya gadgetnya. Kalau di password kita berbagi password gitu. Jadi kalau sudah agak besar remaja ke atas ya punya kesepakatan kita berteman dengan teman-teman mereka. Di pertemanan sosmed mereka kita ada itu tetap dirundingkan dengan demokratis. Anak sekarang nggak bisa kita dekati dengan pendekatan instruktif begitu ya sudah gitu ya, tetap ya yang penting keteladanan dari kita supaya kita bisa menjadi role model di situasi yang serba digital, serba disruptif. Disruptif itu arti harfiahnya tidak menentu. Jadi tetap kita sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah jangkar utama bagi perkembangan anak-anak kita. Terima kasih Us, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, waktunya tinggal sedikit Bu. Ya, jadi saya terima kasih atas waktunya.
saya harus mengakhiri sekarang karena ini record Zoom-nya juga sudah mulai berakhir. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan Bu, kita ngobrol edukasi lagi. Terima kasih. Insya Allah. Salam sahabat rumah belajar. Terima kasih atas edukasinya hari ini. Salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya matikan ya Us ya. Siap, silakan.